Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kelompok 8 akan menjelaskan tentang perubahan perilaku kesehatan. Model teori perubahan perilaku kesehatan. Yang pertama ada learning theory. Teori pembelajaran ini membentuk dasar dari banyak karya psikologis dengan penekanannya pada pembelajaran asosiatif, penguatan, dan pemodelan. Lalu yang kedua ada kognisi sosial. Model ini memeriksa prediktor dan prekursor untuk perilaku kesehatan dan mengambil pendekatan kontinum untuk perilaku dan perubahan perilaku. Harapannya, yang pertama ada situation outcome expectancies. Maksudnya, ekspektasi bahwa suatu perilaku mungkin berbahaya. Misalnya, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Lalu yang kedua ada outcome expectancies. Maksudnya, harapan bahwa suatu perilaku dapat mengurangi bahaya bagi kesehatan. Misalnya, berhenti merokok dapat mengurangi kemungkinan kanker paru-paru. Lalu, yang ketiga ada self-efficacy expectancies. Maksudnya, harapan bahwa individu mampu melakukan perilaku yang diinginkan. Misalnya, saya bisa berhenti merokok jika saya mau. Lalu ada insentif, menunjukkan bahwa perilaku diatur oleh konsekuensinya. Contohnya perilaku merokok dapat diperkuat oleh pengalaman kecemasan. Lalu ada kognisi sosial. Model ini berusaha untuk menempatkan individu dalam konteks orang lain dan dunia sosial yang lebih luas. Contohnya, seseorang dapat berhenti merokok karena melihat temannya yang sudah berhenti merokok. Lalu yang ketiga ada stage of change. Yang pertama ada pre-contemplation. Maksudnya itu tidak bermaksud untuk membuat perubahan apapun. Contohnya, kita menggunakan pengaplikasian narkoba. Individu tidak ingin berhenti menggunakan narkoba. Lalu contemplation, yaitu mempertimbangkan suatu perubahan. Contohnya, individu memikirkan dampak apa yang terjadi jika dia terus menggunakan narkoba dan dampak apa yang terjadi jika dia berhenti menggunakan narkoba. Lalu ada preparation, yaitu membuat perubahan kecil. Contohnya, individu mengurangi intensitas pemakaian narkoba. Lalu ada action, secara aktif terlibat dalam perilaku baru. Misalnya, individu yang dulu menggunakan narkoba sekarang mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Lalu yang terakhir ada maintenance, yaitu mempertahankan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya, setiap harinya individu mempertahankan pola hidup sehat. Lalu yang keempat ada theory of effect. Self-efficacy adalah keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan sumber tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi perspektif. Bandura pada tahun 1986. Contoh kasusnya itu yang pertama ada narkoba, yang kedua ada penyimpangan seksual. Lalu penerapan dengan model teori stage of change. Yang pertama tadi ada pre-contemplation, lalu yang kedua ada contemplation, yang ketiga ada preparation, yang keempat ada action, dan yang kelima ada maintenance. Oke, terima kasih. Thanks for watching.